Jadi di sini pastinya kita harus perhatikan dulu sebelum ke pasien kita verifikasi data pasien. Pastinya ya. Lihat, oh pasien di situ misalnya habis post op fraktur misalnya apa kan gitu ya. Ternyata dia sudah hari ke-7 misalnya. Oh ya, ini siap untuk kita latih untuk ROM. Atau mungkin pasiennya dia kalau pasif misalnya, dia stroke ternyata. Dia sudah bed rest ternyata selama 3 hari. Ternyata dia belum dilatih untuk pergerakannya. Nah, ini berarti kita lakukan agar nanti konsentrasi maaf. Peredaran darahnya biar lancar kan gitu. Benar. Kemudian setelah kita verifikasi data, kita ke pasien. Pastinya verifikasi data itu pun juga kita lihat ya, dia punya riwayat penyakit jantung atau tidak, ya, tensinya tinggi atau tidak. Kalau di situ ternyata tensinya tinggi, nadinya cepat, nah kita tidak boleh melakukannya dulu. Karena nanti kalau kita lakukan kan, di situ ada pergerakan, malah menambah kerja jantungnya, ya, kerja jantungnya akan semakin cepat, tensinya meningkat. Wah, nanti kita yang disalahkan, menambah masalah soalnya. Ya, kalau seperti itu kita tidak lakukan dulu. Tensinya tinggi, nadinya cepat, ya itu nggak usah kita lakukan dulu. Kemudian lagi kalau sesak nafas, itu pun juga tidak boleh. Kita pastikan, pasiennya gimana kondisinya. Ya dia riwayat habis pas gagal nafas kan gitu ya. Masih sesak, dia harus masih pakai oksigen dan kondisi pasiennya masih lemas. Nggak usah kita lakukan dulu. Nah itu. Oke, datang ke pasien ya. Pastinya ada tahap-tahapannya, jangan dilewati semua tahap itu ya. Yang pertama apa? Orientasi. Yang pertama apa orientasi? Perkenalan. Salam, mengucapkan salam, perkenalan kan gitu ya. Pastinya ya. Salam dulu ya. Selamat pagi Bu, selamat siang, selamat apalah kan gitu ya. Perkenalkan, nama saya siapa? Misalnya perawat Justina yang bertugas pada pagi hari ini Bu. Nanti saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 Bu, kan gitu ya. Untuk sebelumnya Ibu, nah ini kita masuk. Jangan lupa setiap kali kita melakukan tindakan keperawatan kita lakukan identifikasi pasien. Bu, namanya siapa Bu? Jadi saat melakukan identifikasi pasien, kita melakukan pertanyaan terbuka. Jangan tertutup. Bu, namanya Rosandra ya, misalnya kan itu kan pertanyaan tertutup. Mau nggak mau ya bilang iya dan tidak kan gitu ya. Bu, namanya siapa? Ini pertanyaan terbuka. Nah, dijawab. Namanya Rosandra. Usianya Bu? Kemudian alamatnya misalnya kan seperti itu ya. Nah, paling tidak seperti itu. Kemudian kalau sudah jawab, nah kita lihat Identitas gelang pasien. Benar. Iya Bu, Rosandra usianya 60 tahun. Rumahnya Purwodadi. Benar. Ya Bu, tujuan. Nah, kita masuk ke tujuan. Tujuan saya kesini Bu, ada tujuan umum dan tujuan Khusus. Tujuan umumnya ke sini mau ngapain? Bu, tujuan saya Bu, ini nanti saya akan melatih pergerakan di tangan, kemudian kaki Ibu gitu ya Bu. Nggak usah kita menjelaskan secara detail Bu, nanti saya akan menggerakkan di kepalanya Ibu. Saya akan apa namanya? Bahasa Indonesia nih. Menekuk ke depan, menekuk ke belakang. Nanti saya akan menggerakkan Bu di tangannya Ibu, saya gerakkan ke atas, kemudian ke samping. Nggak usah seperti itu, dijelaskan aja secara singkat aja kan gitu ya. Nanti saya akan melatih pergerakan di bagian tangan kaki Ibu ya. Nanti seperti senam seperti itu Bu. Tujuannya nanti agar peredaran darah Ibu bisa lancar dan nanti tangan dan kakinya itu tidak kaku kan, misalnya seperti itu ya. Jadi secara detail kita menyampaikan, tapi detailnya itu adalah pasien paham apa yang nanti akan kita lakukan di situ. Nah, setelah itu kita menanyakan ke kesiapan. Ibu sudah siap Ibu? Nanti untuk tindakannya kurang lebihnya berapa menit? Misalnya 5 menit atau 7 menit. Ya, bisa disampaikan di situ. Setelah tadi siap, kemudian kita
akan melakukan tindakan ke fase kerja. Kerja. Ya. Fase kerja ini cuci tangan boleh sebelum ke pasien atau saat tadi masuk ke fase kerja. Ya, cuci tangan berapa langkah? 6, yuk. Sini atau enggak? Masih. Yuk, 1. Ayo kabeh. 1. Kemudian karena pasti kan itu kita pakai handscoon ya. Handscoonnya enggak ada ya. Pakai handscoon, kemudian kita akan melakukan tindakan. Yang pertama adalah dari kepala dulu. Kalau dia pakai bantal, berarti bantalnya kita ambil dulu. Nah, ambil dulu, tangan seperti ini, jangan gini ya. Nah, kelek mulai. Kelek ambune kecoh ya pasiennya. Nah, dari belakang kayak gini. Nah, kita ambil. Nah, pasiennya sangat kooperatif. Ya kan? Karena apa? Karena kepalanya harus beres. Nah, kalau pasien beneran itu mesti lemes ya. Nah, kemudian selanjutnya di kepala di sini kita lakukan gerakan fleksi ekstensi tadi ya. Nah, boleh ini kita bantu tangan di bawah. Ini di dagu ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, hiperekstensinya gimana? Bu, masa hiperekstensinya gini, Bu? Nanti hipertensinya nanti ada. Hiperekstensinya kalau dia sak miring ya. Nah, kemudian lagi apa? Fleksi lateral, kanan dan kiri. Nah, ini bisa taruh di bagian ini ya, telinganya. Fleksi lateral kanan dan fleksi lateral kiri, ya. Kiri ya. Oke. Kemudian rotasinya gimana? Kalau rotasinya dia nggak bisa muter, paling dia diginiin aja. Nah, jadi dilakukan geleng-gelengnya aja. Kalau di sini kan mau muter kan susah juga ya. Nah, boleh ya dia seperti digelengkan kanan kiri aja. Oke, selanjutnya bahunya adalah nah ini. Saat kita lakukan tindakan jangan gini, fleksi ekstensi. Ini salah. Ya, yang benar adalah kalau pasien benar, ini nanti akan lemes. Ya, ini akan lemes. Karena ini pasiennya rada kooperatif, ya rada Kaku. pinter gitu ya. Pegangnya adalah di siku. Dengan posisi tangan ini kita posisikan lurus, fleksi. Nah ini kalau Bu ini nggak bisa kesana nggak apa-apa, ini karena memang terhalang oleh ini ya nggak apa-apa. Yang penting dia fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Hiperekstensinya gimana Bu? Nanti, ya terakhir. Ya. Kemudian ada gerakan abduksi, kemudian abduksi. Nah ini juga pegangannya adalah di bagian siku. Jangan gini. Abduksi. Salah. Ya. Nah, siku gini. Sehingga di situ kita lakukan abduksinya. Kemudian lagi apa? Masih di bahu? Bahu. Rotasi internal. Rotasi eksternal. Boleh ada yang menyampaikan kan gini, boleh nggak apa-apa ya kalau mau melakukan. Tapi kadang itu ada yang itu belum termasuk rotasi kan, kadang ada yang menyampaikan seperti itu boleh dilakukan. Rotasi sudah, kemudian ke siku. Bahu kan sudah, kemudian ke siku. Siku bagaimana? Ada fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Ya, fleksi ekstensi. Kemudian masih di siku. Apa itu? Ayo. Apa? Masih di siku. Apa itu? Yo, kene-kene apa itu? Pronasi supinasi. Nah, boleh jabat tangan ya, kayak gini, boleh ya, boleh kita melakukan pronasi supinasi. Oke, kemudian siku sudah. Belum Pergelangan. Ke pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan, fleksi ekstensi, hiperekstensi.
fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Kemudian apa lagi? Nah, radialis. Nah ini loh, radialis unaris Bu. Salah. Fleksi, radialis. Jangan lupa gerakannya dimasukkan. Fleksi, radialis, fleksi, radialis, fleksi, unaris. Fleksi, radialis, fleksi, unaris. Ya, itu di pergelangannya. Ya. Kemudian selanjutnya di jari. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kemudian abduksi, aduksi. Nah, kalau orang yang tidak bisa kooperatif ataupun dia lumpuh ini nggak bisa disuruh gini ya. Jadi satu-satu, abduksi, aduksi. Ya. Kemudian lagi apa? Oposisi. Nah, ini kita pastikan di bagian jari-jarinya dia bertemu ya di ibu jari. Oke, ini adalah di bagian di ekstremitas atas, kemudian ekstremitas bawah. Aduh, aku rambuensku nih. Mandiri Bu. Oh, mandiri ya. Nanti mandiri dia. Ya. Nah, ini di bagian ekstremitas bawah atau kaki. Nah, ini fleksi apa? Pinggul. Fleksi lutut. Nah, ini dia. Nah, ini. Dia bersamaan. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Abduksi, aduksi. Ini kita sanggah di bagian bawahnya lutut. Abduksi, aduksi. Abduksi, aduksi. Kemudian lagi apa? Rotasi. Ini ya, yang disanggah adalah bagian bawah. Rotasi internal, rotasi eksternal. Kemudian ke pergelangan kaki. Oke? Pergelangan kaki. Dorsofleksi. Nah, dorsofleksi berarti menekuk ke. Nah, dorsofleksi, plantar fleksi. Lagi dorsofleksi, plantar fleksi. Kemudian lagi ada inversi, reversi, inversi. Kaku ya Bu ya. Nah, kalau kaku berarti dibantu, bisa dibantu. Nah, Lah Bu Anu kok bisa sendiri tadi? oh saya inversi, eversi. Ya, inversi, eversi. Oke. Kemudian di pergelangan, pergelangan jari, fleksi, ekstensi. Oke. Kemudian yang hiperekstensi. Garing dulu. Oke. Nah, kita melakukan hiperekstensi. Kalau di situ ada 70 bed, dari 70 bednya diangkat. Kalau ada keluarganya boleh disambung. Akan membantu untuk nanti miring. Kita miringkan pasien, dia miring Bu. Nah, ini ditekuk dulu. Yang belakang di bawah lurus. Nah kan, gini kan. Nah, kemudian ini kita luruskan dulu. Kemudian kita bisa bantu untuk keluarganya memegangi ya, biar tidak kembali ke sini. Megangi, keluarga pasien minta tolong mandiri. Nah, dipegangi dulu seperti itu. Nah, ini di bagian kepala kan hiperekstensi tadi ya. Nah, ini kita lakukan hiperekstensi. Nah, satu. Nah, gini ya. Kemudian bahu. Ini kita luruskan, bisa dipegangi ya Mbak. Nah, ini. Nah, ini. Satu, dua, nah ini. Kemudian kalau di pinggul, pegangnya kayak gini. Nah, jadi ini pun juga di bagian bawah lutut ya. Nah, di bagian ke belakang. Nah, ini hiperekstensi. Nah, ini nanti sasarannya nanti dia sudah miring ke sini. Paham? Itu nanti ya untuk hiperekstensi. Sudah semua dilakukan, kemudian baru evaluasi. Terminasinya, ya Bu, ini tadi sudah saya lakukan semua untuk gerakannya. Ini saya pasang lagi untuk bantalnya. Bantalnya ini ya, jangan gini lagi. Angkat dulu. Nah, ini terus masukkan ke bantalnya. Pasiennya kooperatif. Oke, kayak
Begitu sudah, kemudian bagaimana Bu yang dirasakan? Capek Bu? Sehat. Lebih baik lagi ya untuk dirasakan untuk pergerakan kaki, tangannya kan gitu kan kita bisa sampaikan. Kalau sudah nanti kita lakukan bisa menyampaikan. Kalau misalnya si pasien bisa disuruh untuk coba Bu tadi gerakannya seperti apa, evaluasi. Tadi tangannya digerakkannya seperti apa? Misalnya ada sebagian yang bisa digerakkan. Kan ada ya yang kadang lumpuh sebagian kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita evaluasi. Coba tadi yang gerakannya seperti apa, Bu? Itu salah satu bentuk evaluasi. Nah, pasien disuruh gerakan-gerakan kan tadi. Oh, berarti bisa. Ya. Berarti dia bisa melakukan itu. Kalau yang aktif tadi seperti itu, kita evaluasinya juga seperti itu. Coba Bu, tadi gerakannya seperti apa? Oh, ternyata dia bisa melakukan. Berarti evaluasinya bagus. Kemudian kita Pamitan. Ya. Jangan lupa memberikan RTL, rencana tindak lanjut. Artinya seperti apa? Kemudian kita lakukan berpamitan, kemudian kita cuci tangan setelahnya. Oke, itu sampai di